Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa dilewati. New Chapter Message hari ini Selasa 8 November 2022 berjudul Awas ada penghakiman. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 12 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sahabat Bapak Ibu, awas ada penghakiman. Kita semua manusia akan menerima yang namanya penghakiman. Dan yang menjadi hakim atas kita yakni yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan berarti kasih karunia melepaskan kita dari yang namanya penghakiman. Justru karena adanya kasih karunia, maka kita masih diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan untuk dihakimi nantinya. Kita wajib memberikan pertanggungan jawab saat kita mati. Dan di tahta pengadilan Kristus kita akan dihakimi. Semua yang kita perbuat semasa kita hidup di kesementaraan, wajib kita beri pertanggungan jawab kepada yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat ya, semua. Dan tidak ada yang terlewatkan. Kita wajib beri pertanggungan jawab. Justru itu bila kita hidup di kesementaraan ini, kemudian kita menerima hajaran dan didikan Tuhan, sebenarnya itu untuk kepentingan kita sendiri loh sahabat Bapak Ibu. Bapa rindu agar kita bisa melewati yang namanya penghakiman. Sehingga saat kita dihakimi nantinya di tahta pengadilan Kristus, kita divonis layak masuk ke langit baru, bumi baru, serta kita akan memerintah bersama dengan Dia yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita beranjak dewasa, tentunya kita pasti melewati proses hajaran dan didikan dari orang tua kita. Dan semua itu ada tujuannya, yakni agar kita dapat menjadi dewasa, agar kita bisa mandiri, agar kita tidak bergantung kepada orang tua kita lagi. Bahkan di saat dewasa orientasinya bukan lagi aku dan aku, tetapi apa yang menjadi kebahagiaan orang tua, itu yang kita mau realisasikan. Nah, sama halnya dengan tujuan orang tua tadi menghajar dan mendidik kita, Bapa juga punya tujuan menghajar dan mendidik kita. Ya karena tadi, agar supaya saat kita di tahta pengadilan Kristus, kemudian kita dihakimi, kita akan menerima vonis yang mana kita layak masuk ke langit baru, bumi baru. Justru itu Bapa menghajar, mendidik kita. Sehingga apabila saat ini kita menerima hajaran dan didikan, maka relakanlah diri kita untuk dihajar dan dididik. Jangan kita bertanya, kenapa harus aku Tuhan? Sering kan kita begitu, saat kita menerima hajaran, proses Tuhan. Tuhan, aku gak buat ini, aku gak buat itu. Tetapi kenapa aku harus mengalami ini Tuhan? Kenapa harus aku Tuhan? Ya, kita seharusnya bertanya sejatinya, kenapa bukan aku Tuhan? Karena yakinilah bahwa yang terjadi itu merupakan proses hajaran dan didikan Tuhan agar kita nantinya bisa melewati penghakiman tersebut. Memang ya terdengar sangat aneh, berbeda dengan yang selama ini kita dengar. Tetapi ini yang sehat sahabat Bapak Ibu. Kalau kita menghindar terus saat menerima hajaran dan didikan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi dewasa, sehingga kita tidak akan bisa menerima pengharapan dari Bapa. Akhirnya kita akan hanyut dengan arus dunia ini yang membawa kita terpisah dari Bapa selamanya. Untuk itu mari kita benar-benar menyadari bahwa penghakiman itu ada akibat kasih karunia, sehingga kita hidup harus terus berjaga-jaga. Hidup dalam kasih karunia tersebut, jangan hidup sembarangan. Demikian di chapter Mesias hari ini. Amin.